Salik itu orang yang mencari tadi itu, mencari harmoni tadi. Salik bukan soleh. Kalau soleh itu orang yang ono salah-salah di piye carane ben dadi apik, itu namanya soleh ya, muslih ya. Kalau salik itu nganggo ka, salik wong sing golek apa ya, keselarasan. Nah ini memang mereka mencari keselarasan karena hidupnya tidak pernah selaras ya. Yang di belakang saya juga saya sedikit khawatir ini di depan ini romo-romo bapak-bapak iki nek sampean salam sejahtera kakean arek-arek ngerundel suwe-suwe. Soalnya saya orang Jombang dan Gus Dur itu juga hampir tidak pernah ceramah di Jombang. Gus Dur itu di luar Jombang, saya sendiri orang Jombang tidak berani ceramah di Jombang. Soalnya ngomong apa mesti dikomentari. Khutbah Jumat ngono, para jamaah yang berbahagia, sing mburi bagian dasmu. Itu nih Jombang. Nah, sampean dari tadi salam sejahtera ini jangan gerundel sejahtera piye. Kredit durung sombayar ya sejahtera ini. Asiknya kita bareng-bareng itu kayak gini nih gitu. Tadi Mbak Alisa tadi kan mengatakan Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Janjane iki ya iya. Ajak muring-muring ya Lisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik. Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono iki. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike nek wong Jawa becak ora apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina kudune duwe piramid no, ngono ki ta. Saya mohon kita memiliki kemesraan terus-menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Paham ada. Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras, keras. Kapan harus lembut karena tidak diperlukan. Lembut. Enak toh Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum bapak-bapak yang berikutnya saya mohon para yogi. Aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampean ini, Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue. 46 tahun. Ya. Nah, pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi Pak. Jadi saat durungnya sampean, jadi sampean Cik Kumbelen kita jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Tapi kelingan puisi ini sing memandang pantaimu Bali. Aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Stop waktu penyair. Waktu itu. Nah, supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada, ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu ndak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau bapak-bapak. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku
oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah sampean tak kandhani timbangane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi jundrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus, itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai, bapak saya petani, duwe kebo sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Guk. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, duduk Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu nggak percaya diteliti. Lah kamu nggak mau neliti, kalau saya ngomong marah, makanya teliti toh. Kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi, terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendut. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendo preman kuwi mau liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dhek ora iso ndonga. Akhirnya dhek dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya Kiai. Kiai, semua melemparkan ke sebelahnya Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut oh sing donga kuwi Kiai. Ngono ceritane iki karangan kedua. Oke. Lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat. Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam. Di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa.
ngono rek ya. Tak tambah didik ya. Iki alis aja seneng hati ini. Jadi gue ini kalau Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, belubut, belubut. Nek beling mana elek didik. Iki belunat itu supaya nuwakal. Dan itu enggak waktu kecil toh, sampai tua loh si nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Yan belum pernah dengar sampai. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah biasanya ada mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, apa kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan? Nah itu Gus Dur. Apa kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelahnya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2 karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zat Kasih. Datang Arab kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang gitu begitu medaya, Gus nyuwun sewu kula nuwun, assalamualaikum. Loh Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah kate kuliah ndek kene ta le? Nggih. Ingin mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang Mus. Iki ana daya iki lho. Oh nggih, itu kan. Yes, Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang. Gitu kan? Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa Gontor kabare gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelas ini nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi. Dadi ngene iki, "Sit, ya apa kabare Gontor?" Sukri ngene, "Sae Gus." Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugon aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Gitu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disek ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin. Ya apa? Lah apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine Gontor piro saiki? Es. Tiba-tiba Gus Mus teriak, "Gus Dur, niki pun umep banyune." Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Di dapur kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik ya, terus Gus Dur nggawa gelas nyukur lepek, terus diaduk karo mlaku karo muda kopi nganggo sikat gigi. Sukri ngene lo. Terus wes sak sikat gigine disugone Sukri iki. Diombe Kri. Wes ngono ta, dadi kowe iki ngerti ya. Kowe nek kepengin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya ta. Golek sempakmu sing wis lawas, dinggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki jare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru ilmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaane. Engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo
MPR metu istana katokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur ya Allah, gak tega aku, Gus Dur katokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu terus dek ndek mburi lawang ngene, yes. Lho kok yes Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Indiae Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ono ta sing wani ndek kratone ndek istanane katokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Iki tambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon rek oke ya. Oke, bismillah. Setelah itu beliau akan mengeluarkan juga. Mudah-mudahan ini kemesraan loh ya. Kalau nanti keluar di YouTube di ojo terus dipotong-potong sing gak ya. Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya kehidupan, datang ke Ma'iyahan, datang ke acara seperti ini. Ya. Di sini kita sudah bersaudara sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi batas-batas yang seperti itu. Betul nggak Pak ya? Tentu wis dadi siji wis ngawiji ora masalah. Oke, saiki diapalno kabeh nadane sak pira? Saya akan minta kepada Pak Yai Muhaimin untuk meneruskan, tapi saya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya. Karena aku nesu tau aku wong gontor ya. Saya kan wong gontor, kiai ku dibelkono kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho kuwi karep sampean iku ya apa, Gus? Kok sampean suguhi kiai ku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor ngono lho. Kurang ajar wong situ iya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Sampeyan niku Cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok gurung tau dienggo. Itu kain biasa cuma bentuknya sempak. Jadi makanya nek ana apa-apa iku ndelok esensine, aja ndelok bentuke. Aja ndelok raine, aja ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi Gus, lu sikat gigi gurung tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai. Itu dari toko langsung tak buka. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan kok kuwi kalimatnya. Kalau direkam tak gue biar urung ono jatuh. Jadi gue memang kerumuku ngene akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakalan Gus Dur.
Gus Dur bertumbuh dan berkembang di masa kecilnya memang berpindah-pindah, Jombang, Jakarta, karena sang ayah pernah menjadi Menteri Agama sekaligus juga pernah menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng. Kiai Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil. Ad-Dahil berarti sang penakluk. Kata Dahil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid. Dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Dari pasangan Kiai Wahid Hashim dan Nyai Sholihah Bisri. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban sama dengan 7 September 1940. Sejak kecil Gus Dur dikenal sebagai anak yang aktif, bahkan hiperaktif. Tidak bisa diam dan bandel, baik di Denanyar maupun di Tebu Ireng. Gus Dur sering berbuat ulah, jahil, dan merepotkan. Tahun 1944, Gus Dur pindah ke Jakarta karena sang ayah diminta menjadi ketua pertama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang dikenal dengan Masyumi. Tahun 1945, pasca kemerdekaan, keluarga Gus Dur kembali ke Jombang. Namun tahun 1949, setelah perang melawan Sekutu selesai, kembali lagi ke Jakarta karena ayahnya Kiai Wahid Hashim diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Pada tahun 1952, ketika berumur 12 tahun, saking aktif dan semaunya, Gus Dur pernah mengalami 2 kali patah tulang lengan. Pertama kali lengannya patah karena terjatuh dari pohon akibat dahan yang dia injak patah. Kemudian Gus Dur juga hampir kehilangan tangannya untuk kedua kali dalam satu masa usia. Kisahnya waktu itu, Gus Dur mengambil makanan dari dapur lalu memakannya di atas pohon besar. Karena keenakan di atas pohon sampai tertidur lalu menggelinding dan terjatuh ke bawah. Greg Barton dalam ingatannya soal Gus Dur menceritakan dalam bukunya Biografi Gus Dur, waktu itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawatnya khawatir kemungkinan dia akan kehilangan tangannya. Beruntung karena kecekatan dokter, tangannya bisa disambung kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur kecil tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif. Perilaku Gus Dur yang bandel itu kadang membuat sang ayah yang sangat sabar itu juga harus berlaku tegas. Kadang-kadang Dur kecil diikat dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman buat leluconnya yang terlalu jauh atau sikapnya yang kurang sopan. Saat sekolah di sekolah menengah ekonomi pertama, Gus Dur juga pernah tidak naik kelas karena sering bolos. Saat ditanya alasannya, mengaku tidak punya teman yang mengerti jalan pikirannya. Sehingga malas sekolah, akhirnya bolos. Tapi bolosnya tidak kemana-mana dan mudah dicari sebenarnya, yaitu di perpustakaan Jakarta, kadang juga bermain bola, olahraga kegembiraannya. Alhasil Gus Dur tidak naik kelas. Oleh ibunya, Gus Dur dipindahkan ke Krapyak, Yogyakarta, diasuh oleh Kiai Ali Mahsum. Tapi lagi-lagi, jiwa-jiwanya yang memberontak tidak cocok dengan peraturan pesantren yang ketat. Gus Dur minta izin kepada ibunya untuk sekolah dan kos di luar pondok.
Pada akhirnya dia kos di daerah Kauman di lingkungan sekitar Keraton Yogyakarta. Gus Dur remaja tinggal di rumah Haji Junaid, seorang tokoh organisasi Islam Muhammadiyah. Haji Junaid merupakan sahabat dekat Wahid Hasyim, ayah Gus Dur saat nyantri di Tremas Pacitan. Benar saja, sejak kos di luar pondok itu, Gus Dur semakin giat belajar. Tapi di balik kenakalan dan kebandelannya, Gus Dur adalah sosok anak yang tumbuh sangat cerdas. Gus Dur kecil juga dikenal sebagai pecandu buku bacaan. Dalam buku itu dikisahkan beberapa kali Gus Dur ditegur oleh ibunya soal kebiasaannya membaca buku yang terlalu. Nyai Solihah meminta putranya itu untuk mengurangi membaca agar matanya tidak sakit. Gus Dur saat itu baru berusia 10 tahun dan sudah membaca novel-novel dengan tingkat sastra tinggi. Soal mata tidak bisa dipungkiri, sejak kecil Gus Dur sudah mulai memakai kacamata, dan saat dewasa gangguan kesehatan matanya semakin memburuk. Gus Dur memang meniak membaca, dia benar-benar memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Sudah dilahap semua dan merasa kurang, ia kerap berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia itu, dia sudah akrab dengan buku-buku serius, filsafat, cerita silat, sejarah, hingga sastra. Sejak duduk di sekolah menengah, ekonomi Pratama, Gus Dur sudah menguasai bahasa Inggris dalam waktu 2 tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia sudah melahap beberapa buku bahasa Inggris, yaitu Das Kapital karya Karl Marx, buku filsafat Plato, Thales, novel karya William Boucher. Adapun karya sastra yang dia baca diantaranya karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, dan lain sebagainya. Kecerdasan pikiran yang liar dan kritis itulah yang membuat Gus Dur tumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat dalam mendobrak tatanan. Dalam Orde Baru, Gus Dur menjadi orang yang sangat ditakuti oleh rezim hingga berkali-kali terancam keselamatannya. Sang istri Sinta Nuriyah malah yang terkena. Sampai masa reformasi saat menjadi presiden, Gus Dur juga suka melawan arus seperti gonta-ganti pejabat pembantu presiden, konflik dengan Polri, memunculkan wacana dekret pembubaran DPR, hingga dimakzulkan dari kursi Republik Indonesia I. Kita mungkin percaya bahwa apa yang dilakukan Gus Dur demi dan hanya demi bangsa ini. Bangunan pemikirannya tidak sesederhana yang kita pahami. Sangat rumit dan bombastis. Namun karena itu, tak semua orang mampu menerjemahkan alur pemikirannya. Gus Dur memang tetap Gus Dur, keinginannya sangat kuat dan tidak goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.